Aksi nyata coaching praobservasi yang akan saya lakukan kali ini bersama dengan Ibu Golda Ganap, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah salah seorang guru pengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 Tahuna. Dalam persiapannya untuk observasi kelas, maka kami melakukan sesi coaching praobservasi. Selamat sore Ibu Golda. Selamat sore. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana perasaan Ibu dalam mempersiapkan observasi kelas? Untuk persiapan ada berbagai kendala karena banyaknya kegiatan yang saya lakukan, sehingga untuk segala persiapan yang saya lakukan masih banyak kekurangan. Oke, jadi dengan kekurangan itu perasaan Ibu Sangat khawatir sebenarnya karena persiapan-persiapan harusnya sebelum masuk kelas itu sudah disiapkan, tapi karena masih banyak yang belum selesai, jadi sebenarnya khawatir untuk memasuki kelas. Oke, jadi sebenarnya Ibu ini merasa khawatir ya Bu ya. Nah, terkait materi yang akan Ibu sampaikan di dalam kelas ini, materinya tentang apa ini Bu? Sifat-sifat eksponen. Oke, sifat-sifat eksponen matematika berarti ya Bu ya. Di kelas berapa rencananya Bu akan Kelas dilaksanakan? 10 Merdeka 2. Oke, di kelas 10 Merdeka 2. Nah, terkait materi sifat-sifat eksponen yang jadi tujuan pembelajarannya Ibu khusus untuk tatap muka pada observasi itu apa? Untuk tujuan pembelajarannya itu mengidentifikasi sifat-sifat dari bilangan eksponen. Oke, mengidentifikasi ya Bu sifat-sifat bilangan eksponen. Nah, khusus untuk materi bilangan eksponen, di mana harapan Ibu nanti anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran bagian mengidentifikasi sifat-sifat eksponen dari aktivitas yang akan Ibu laksanakan itu sebenarnya aspek apa atau indikator apa atau area apa yang hendak Ibu kembangkan dari sisi siswanya mungkin, atau mungkin dari sisi Ibu atau dari sisi lingkungan pembelajaran, apa yang menjadi fokus Ibu untuk dikembangkan di pembelajaran itu? Kalau untuk fokus saya kerja di dalam kelompok, kolaborasi di dalam anggota kelompok, itu yang mau ditonjolkan. Oke, jadi Ibu lebih berkeinginan untuk yang dikembangkan itu mereka mampu berinteraksi ya dalam kegiatan kelompok. Nah, bagian mencapai tujuan pembelajarannya apakah juga menurut Ibu perlu secara maksimal mereka capai, ataukah yang penting sebatas mereka sudah mampu beraktivitas dalam kelompok, bergotong royong dalam kelompok, atau seperti apa yang Ibu harapkan? Kalau yang saya rencanakan itu karena per kelompok berbeda materinya, jadi yang harus dilakukan adalah saat kelompok lain memaparkan materinya, kelompok itu harus mendengarkan karena nantinya mereka akan menggunakan apa yang dijelaskan oleh kelompok yang lain. Oke, berarti sebenarnya dalam aktivitas ini Ibu juga mengharapkan mereka mengembangkan berpikir kritisnya juga ya Bu ya. Nah, untuk hal tersebut strategi yang akan Ibu ambil ini apa Bu? Supaya nanti area yang Ibu ingin kembangkan, bagian berpikir kritisnya dalam kelompok, kemudian bergotong royongnya mereka juga dalam kelompok boleh benar-benar nampak berkembang dalam pembelajaran, Ibu menyiapkan strategi yang seperti apa? Kalau untuk strategi di sini yang saya gunakan adalah diskusi dan tanya jawab dalam kelompok. Oke, diskusi dan tanya jawab. Nah, ketika anak berdiskusi dan bertanya jawab, Ibu mengambil peran sebagai apa? Kalau saya cuma memfasilitasi anak-anak untuk dapat melaksanakan kegiatan itu, saya hanya jadi penilai untuk kelompok yang memberi presentasi. Oke, jadi akan ada momen berarti ya Bu ya mereka untuk berpresentasi. Berarti itu juga salah satu strategi Ibu ya, bahwa nanti setelah mereka berdiskusi mereka juga akan presentasi. Itu salah satu strategi Ibu. Nah, untuk rancangan diferensiasinya Bu, Ibu merancangkan diferensiasi jenis apa ini Bu untuk pembelajaran di kelas Ibu nanti? Kalau diferensiasi yang saya pilih itu diferensiasi proses.
Proses, oke. Berarti ketika proses apa yang berbeda Bu dari proses yang harus dijalani oleh anak-anak? Kalau untuk prosesnya di sini saya membagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok ini berdasarkan 5 sifat yang saya mau identifikasi sesuai dengan tujuan. Ada sifat yang lain tapi nanti di pertemuan selanjutnya yang saya angkat itu 5 sifat, dan setiap kelompok itu nantinya untuk LKPD-nya dijadikan 2 langkah. Untuk langkah pertama mereka mempelajari sifatnya khusus pada sifat itu. Oke. Sehingga Nah, sebenarnya model pembelajaran apa ini yang Ibu gunakan ini? diskusi dan tanya jawab. Oke, untuk bagian sesi berbaginya apakah semua presentasi ataukah hanya beberapa orang dari kelompok saja Bu yang presentasi? Rancangan yang Ibu rancang ini Bu seperti apa? Yang saya rancang semua dalam satu kelompok itu mau presentasi. Presentasi, oke. Kalau begitu nanti seperti yang Ibu sampaikan tadi, di momen ketika mereka akan presentasi, salah satu kendala yang Ibu takutkan terjadi adalah mereka tidak akan memperhatikan gitu ya Bu. Nah, untuk bagian ini Bu, kira-kira ada strategi apa yang Ibu siapkan supaya nanti setidak-tidaknya kendala yang Ibu takutkan ini tidak terjadi, untuk mencegahnya begitu? Kira-kira bolehkah mau pakai TSTS? TSTS, Untuk ini dorong. yang mereka ada yang Jadi tinggal, yang ada yang... presentasi itu mau diganti dengan TSTS. Oke, kalau menurut Ibu kekurangan atau kelebihan dari TSTS sebenarnya untuk materi ini ada di bagian mananya? Kalau kelebihannya nanti supaya saat orang mau presentasi, saat orang mau pergi ke kelompok lain untuk mencari jawaban dari kelompok lain, pasti yang pergi ke kelompok lain itu mendengarkan dengan baik, karena nantinya orang akan kembali ke kelompok, orang yang akan menjelaskan ke kelompoknya mengenai jawaban dari kelompok lain. Berarti ketika pilihan strategi yang Ibu buat ini diganti dengan TSTS, jadi nanti ada kelompok yang akan tinggal untuk menjelaskan, kemudian akan ada anggota kelompok yang pergi untuk mencari informasi, justru akan lebih maksimal begitu ya Bu, karena semua akan berperan sesuai dengan perannya. Berarti yang kendala yang ibu takutkan tadi bahwa nanti ada yang tidak akan memperhatikan, rasa-rasanya mungkin tidak akan terjadi ya Bu kalau misalnya memilih TSTS. Nah, kemudian kalau dari segi kekurangannya begitu Bu, biasanya kan ketika ada anak-anak yang keluar untuk mencari informasi, sebenarnya rasa ingin mencari informasinya itu ada begitu, tapi giliran balik ke kelompok mereka jadi kesulitan lagi untuk menyampaikan apa sih informasi yang biasanya mereka temukan dari kelompok lain. Apakah hal tersebut juga akan terjadi di kelasnya Ibu? Ibu kan yang lebih tahu anak didiknya Ibu di dalam kelas. Nah, untuk momen itu apakah akan terjadi hal itu ataukah mungkin tidak mungkin terjadi Bu untuk anak-anak Ibu? Kalau kemungkinan nantinya pasti ditemukan di kelompok yang dapat materi yang mudah, karena mereka dikelompokkan secara homogen. Jadi tingkat untuk peserta didik itu di taraf yang masih belum paham. Jadi kemungkinan saat mereka mau menjelaskan ke kelompok lain, itu mereka nanti akan ke kelompoknya itu mereka nanti akan merasa kesulitan. Okay. Nah, kalau untuk yang siswa-siswa ini, bantuan apa yang akan Ibu berikan atau strategi apa yang ingin Ibu lakukan supaya nanti anak-anak yang katanya tadi akan terkendala begitu ya Bu, setidak-tidaknya hal yang Ibu takutkan tidak akan terjadi? Kemungkinan saya memfasilitasi mereka supaya di dalam mereka menjelaskan kepada kelompoknya itu, kemungkinan saya akan memberi mereka petunjuk-petunjuk atau clue-clue yang bisa mereka sampaikan ke kelompoknya
mengenai jawaban dari kelompok lain. Oke, menarik ya Bu. Berarti di situ Ibu sedang melakukan diferensiasi proses sebenarnya ya, di mana ada momen mereka bekerja secara kelompok dengan teman atau rekan sekerjanya, sementara ada momen di mana Ibu akan mengambil peran untuk memberikan bantuan kepada mereka. Nah, terkait bantuan yang Ibu sampaikan tadi ini, apakah bantuannya ini akan Ibu berikan secara utuh begitu Bu penjelasannya kepada mereka, atau ada strategi apa dari Ibu terkait pemberian bantuan dari Ibu? Kalau mengenai pemberian bantuan, biasanya saya menggunakan trik-trik, yaitu memberi pertanyaan mereka yang mirip-mirip supaya mereka dapat memahami, oh ternyata ini sama dengan yang dari jawaban lain, dan mereka bisa menyimpulkan sendiri. Oh, berarti contoh yang diberikan begitu Bu hampir mirip sebenarnya yang dari konsep yang hendak mereka cari, supaya nanti juga memberikan mereka sedikit pencerahan begitu ya Bu terkait apa yang harus mereka lakukan dalam kelompok. Nah, saya balik lagi ya Bu, tadi menggarisbawahi bagian yang Ibu sampaikan, ada kelompok yang akan mendapatkan materi yang lebih mudah karena Ibu mengelompokkan mereka dalam kelompok yang homogen gitu ya Bu. Nah, untuk yang kelompok yang homogen ini kemudian dengan kategori soal atau konsep yang lebih mudah itu, alasan atau pertimbangannya Ibu itu dari mana? Apa saja yang menjadi pertimbangannya? Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, karena mereka masih belum paham, jadi mereka diberi soal yang mudah-mudah lebih dahulu. Oke, jadi alasannya Ibu karena memang asesmen diagnostiknya seperti itu. Nah, keterkaitannya dengan materi begitu Bu. Dari 5 sifat yang hendak Ibu berikan, 5 sifat eksponen yang akan Ibu berikan pada mereka dalam pembelajaran di kelas, apakah kelima materi ini, kelima sifat ini sama taraf kesulitannya begitu Bu? Atau memang beda-beda Bu? Beda-beda. Oke. Kalau yang saya rancangkan untuk materi yang akan mereka pelajari kan masing-masing. Setelah masuk ke langkah kedua, mereka mau mengerjakan soal asesmennya. Itu kalau misalnya dia dapat sifat yang satu, dia dapat yang mudah. Kalau dia dapat sifat yang kedua, berarti ada kombinasi sifat satu dan sifat dua. Kalau setelah dia dapat yang sifat ketiga, ketiganya ini dikombinasikan. Semakin tinggi, semakin banyak sifat yang bisa digunakan. Oke, berarti nanti sebenarnya terlihat dari urutan sifatnya begitu ya Bu. Semakin naik sifatnya, maka sebenarnya semakin banyak konsep yang sedang dikombinasikan. Maka dengan demikian semakin sulit soal yang diberikan, kelompok yang akan mengerjakan juga adalah kelompok anak-anak yang lebih mahir begitu ya maksud Ibu. Nah, nanti bagi anak-anak, kalau misalnya pada suatu momen di mana anak-anak melihat, oh bagian nomor 5 ini adalah sifat untuk yang sifat kelima, di mana mereka akan mengkombinasikan 5 sifat begitu. Sementara pada kelompok 1 begitu, mereka hanya membahas sifat satu, otomatis hanya ada satu sifat yang tidak dikombinasikan dengan sifat-sifat lainnya. Apakah menurut Ibu tidak akan memunculkan rasa iri begitu dari anak-anak? Kenapa ada kelompok yang mengerjakan soal yang sulit, kemudian ada kelompok yang mengerjakan soal yang mudah? Kalau untuk rasa iri, saya rasa tidak, karena mereka memilih sendiri soal yang akan mereka buat itu dengan perolehan nilai yang sama juga. Jadi mereka dinilai sesuai dengan kemampuannya. Oke. Nah, kalau misalnya mereka memilih sendiri ya Bu, saya tertarik dengan bagian memilih sendiri ini. Nah, sudah ada soal, berarti dari 5 sifat itu ya Bu, ada soal, kemudian nantinya peserta didik akan diminta untuk silahkan memilih. Seandainya ada kelompok yang sebenarnya kemampuannya itu kemampuan mahir begitu ya Bu, tapi karena dalam tanda kutip tidak mau susah begitu ya Bu, mereka akhirnya memilih ke soal-soal yang masuk kategori mudah sebenarnya, yang sebenarnya diperuntukkan untuk kelompok yang satu begitu. Apakah itu tidak akan menjadi satu kendala menurut Ibu dalam pembelajaran? Menjadi kendala sih sebenarnya, karena nantinya dorong cuma mau pilih soal yang sama berikut dengan tingkat kesulitan yang mudah dorong mau ambil. Oke, jadi untuk hal itu Bu, apa yang akan menjadi strategi Ibu supaya nanti anak-anak yang pada kelompok mahir
sebenarnya punya kesadaran ya bahwa ya saya punya kemampuan di sisi ini, maka saya seharusnya memilih ini. Jangan memilih yang sifat pertama. Kira-kira nanti strategi yang Ibu lakukan supaya anak-anak ini ada kompetensi kesadaran dirinya begitu. Atau kemungkinan dibedakan pada DP penilaian hasil dari nilai yang akan mereka peroleh. Kalau mereka memilih nilai yang dengan tingkat kesulitan tinggi, kemungkinan nilainya lebih tinggi dari yang tingkat kesulitan yang rendah. Kenapa Ibu tidak mempertimbangkan kelompoknya itu heterogen saja, mereka dicampur-campur Bu, tidak dibuat homogen? Bisa sih dibuat seperti itu, tapi nantinya kalau dia heterogen di dalam satu kelompok itu, kalau dia merasa dia tidak mampu dapat yang kelompok yang sifat 5, kalau dia merasa tidak mampu, nantinya dia sendiri yang akan merasa kesulitan kalau dia ada di kelompok tergabung dengan kelompok yang sudah mahir. Maksudnya kan berarti ketika mereka heterogen, nanti yang si mahir, kemudian yang sedang-sedang saja gitu ya Bu, dalam tanda kutip yang sedang-sedang saja, dan yang si berkembang ini nanti kan akan berkumpul bersama begitu. Nah, niatannya Ibu nanti sekiranya mereka berkumpul bersama, apa strategi yang bisa Ibu lakukan supaya nanti kelima sifat yang Ibu harapkan sebenarnya mampu mereka pelajari secara keseluruhan itu boleh terlaksana, boleh tetap mereka pelajari bersama. Tentunya nanti si mahir akan sadar, saya harus mengerjakan yang ini karena saya kan sudah bisa. Sementara yang si berkembang ini akan dengan percaya diri mengungkapkan bahwa saya akan mengerjakan yang ini karena memang batas kemampuan saya di situ, dan teman sekelompoknya tidak akan merasa bahwa tidak perlu merasa iri begitu, karena ya seperti itulah kemampuan kami. Jadi kemungkinan nantinya untuk penilaiannya berdasarkan penilaian kelompok saja, supaya mereka di dalam satu kelompok saling membantu, supaya yang sudah mahir ini boleh dapat membantu temannya yang belum mahir, dia bisa menjadi tutor sebaya untuk temannya. Oke, jadi nanti yang pastinya seperti apa ini Bu yang hendak Ibu lakukan di dalam kelas? Apakah mereka tetap homogen atau tetap heterogen? Karena ternyata mau homogen maupun heterogen sama-sama ada kendala begitu ya Bu, yang menurut Ibu yang mampu Ibu handle, kemudian siswa di dalam kelas juga mampu menjalaninya ini ketika kelompoknya homogen atau kelompoknya heterogen. Yang baiknya berdasarkan tadi penjelasan Ibu, berarti yang baiknya itu heterogen, supaya saya sendiri sebagai guru untuk memfasilitasi tidak kewalahan, karena di dalam kelompok nantinya bersama dengan kelompok mereka bisa saling membantu, ada kerjasama. Oke, baik gitu ya Bu. Nah, kalau terkait hal tersebut kita sudah bicara tentang kendala gitu ya Bu, dari sisi dikelompokkan heterogen maupun homogen ternyata masing-masing punya kendala. Nah, tentunya sangat diyakini begitu, terlepas dari beragam kendala yang nampak, tentunya akan ada beberapa kelebihan gitu ya Bu, baik dari sisi Ibu mungkin, atau dari sisi siswa-siswanya mungkin, atau suasana pembelajarannya nanti di dalam kelas yang sekiranya Ibu rasa boleh jadi faktor pendukung dalam proses pembelajaran itu. Apa saja kira-kira? Kalau untuk dari siswa-siswanya itu, saya yakin karena sudah beberapa kali saya masuk di dalam kelas, mereka itu aktif di dalam pembelajaran. Salah satu kelebihannya karena siswanya aktif begitu ya Bu. Kalau dari sisi Ibu mungkin begitu, ada sesuatu yang lebih dari Ibu yang boleh jadi salah satu motivasi atau solusi terhadap kendala-kendala yang nantinya akan Ibu hadapi di dalam kelas? Kalau untuk dari saya tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan ya Bu. Kalau mungkin ya setiap hari memang seperti itulah ya aktivitas yang kendala Ibu soalnya lakukan di dalam kelas. gitu. Tapi selama ini kan kendalanya tetap dapat teratasi. Ya, nah itu salah satu berarti kelebihan Ibu ya, salah satu. Seberapa banyak pun kendala yang dihadapi, Ibu akan tetap berupaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Seandainya Bu
hal ini akan dilakukan di dalam pembelajaran. Kemudian skalanya itu ada dari 1 sampai 10. Dengan kendala yang Ibu takutkan tadi terjadi, kemudian dengan beberapa strategi yang sudah Ibu pertimbangkan tadi sampai dengan memilih bahwa heterogen saja nanti kelompoknya, mempertimbangkan kelebihan-kelebihan dari sisi siswa pun dari sisi Ibu, untuk skala ketercapaian tujuannya itu jika dari 1 sampai 10, harapan Ibu akan mencapai di poin berapa? Harapan saya 9. Harapannya 9. Satunya itu karena apa, Bu, sampai belum bisa tercapai? Satunya itu karena keadaan di dalam kelas yang saya yakini tetap pasti ada kekurangannya. Oke. Sehingga karena saya mengetahui di dalam kelas bagaimana keadaan peserta didik, tetap ada di dalam kelas yang kurang aktif, jadi saya yakin tetap ada kekurangan yang bisa didapati di. Luar biasa berarti ya, Bu. Ibu mengharapkan ketercapaiannya itu ada di skala 9. Rencananya kapan, Bu, akan dilaksanakan? Kalau untuk mengenai sifat-sifat ini di minggu depan, di hari Selasa. Oke, di hari Selasa itu di sekitaran jam berapa, Bu? Jam 7.15 sampai jam 8.45, jam pelajaran pertama kedua. Oke, di jam pelajaran pertama dan kedua ya, di kelas 10 Merdeka 2. Merdeka 2 di hari Senin depan begitu. Nah, hari Selasa. Oke, Bu. Di hari Selasa depan saat observasi kelas tentunya saya akan mengamati hal-hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, area yang Ibu kembangkan, kemudian apakah kendala yang Ibu takutkan terjadi, strategi yang Ibu pilih juga sudah terlaksana dengan baik, kemudian pencapaian yang Ibu harapkan ada di poin 9, seperti itu, Bu. Itu tentunya akan saya amati. Nah, selesai itu nanti kita akan bertemu lagi untuk percakapan pasca observasi. Untuk pelaksanaannya, Bu, dilaksanakan kapan? Apakah selesai observasi kita langsung percakapan pasca observasi, ataukah Ibu ingin menawarkan waktu yang lain? Kemungkinan selesai jam pembelajaran di hari Selasa karena masih ada kelas yang saya mau ajarkan. Oke, jadi selesai jam pembelajaran seluruhnya ya, Bu, ya, di hari Selasa. Oke, baiklah Ibu, kalau begitu saya sudah menyimak semua yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan persiapan-persiapan Ibu dalam mempersiapkan nanti di kelas observasi semua jadi lebih maksimal. Harapan Ibu target pencapaian 9 juga tercapai. Tetap semangat Ibu, meskipun tadi Ibu menakutkan beragam kendalanya, jangan takut. Salah satu kelebihan Ibu adalah Ibu selalu mengatasi kendala tersebut. Terima kasih banyak Ibu, tetap semangat. Selamat sore. Selamat sore.